Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Selamat sore sobat manajemen. Selamat datang kembali di podcast Laboratorium Manajemen Universitas Muhammadiyah Malang. Semoga sobat manajemen sehat walafiat selalu dimanapun Anda berada. Sore hari ini kita akan diskusi ringan, yang mana kita sudah akan berbincang-bincang dengan salah satu narasumber kita yang insya Allah sudah kita kenal semua, yaitu Ibu Dr. Ratih Yuliati MSc. Saya kebetulan memanggil beliau itu Bu Prof, karena ya sudah senior dan merupakan salah satu dosen saya juga, sobat manajemen. Sehat-sehat Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya Bu. Apa kegiatannya Ibu? Ya, yang paling rutin yang mengajar. 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 Kalau di rektorat kan Ibu sekarang sebagai asisten rektor ya Bu ya. Bidang apa Ibu? Bidang kerjasama dan sumber daya manusia. Oh gitu. Sibuk Ibu? Ya, lumayan. Lumayan. Ya, terima kasih atas kerawuhan Bu Rate. Yang mana kita akan diskusi tentang bagaimana sih pengelolaan UMM, terutama strategi-strategi yang nanti akan diambil oleh UMM di dalam menghadapi persaingan, terutama saat ini untuk bersaing dengan baik itu perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta yang lainnya. Bu Rate, ini kan ada istilah. Kadang-kadang UMM itu kalau menurut orang luar itu kan besar ya Bu ya. Besar ya Bu ya. Dan Bu Rate ini sebagai pelaku sejarah ya Bu. Mulai dari kampus 1, setelah itu kampus 2, dan sekarang kampus 3. Bagaimana menurut Ibu? Iya. Iya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada saya untuk bisa memberikan sedikit gambaran mengenai Universitas Muhammadiyah yang ada dari awal. Ini Universitas Muhammadiyah Malang ini didirikan pada tahun 1964. Ya. Dan saat itu merupakan periode rintisan. Jadi mulai 64, 64 sampai 83 itu periode rintisan. Nah, waktu itu saya masuk di tahun 1982. Jadi saya masuk di periode rintisan itu tahun mendekati terakhir lah gitu. Ya, saat itu memang UMM belum seperti sekarang, tapi saat itu setelah saya mengikuti Bapak almarhum Profesor Malik Fajar, adalah orang yang sangat luar biasa yang membuat UMM menjadi sedemikian adanya gitu ya. Jadi saat itu merupakan periode rintisan, kemudian dilanjutkan merupakan periode konsolidasi tahun 1983 sampai tahun 2000, dan dilanjutkan lagi namanya periode ekspansi. Jadi mulai tahun 2000 sampai 2016 itu merupakan periode ekspansi, dan periode berikutnya adalah 2016 sampai 2023 itu periode akselerasi. Nah, saat itu rektornya Prof. Fauzan yang sekarang menjadi Wamendikti. Ya, salah satu Wamendikti. Dan saya merasa begini, ini tahun 2024-2028 ini benar-benar menurut saya adalah rektor yang benar-benar harus bersiap gitu ya, karena beliau masuk dalam periode transformasi,
bersiap untuk bagaimana mengembangkan UMM lebih dari yang lalu. Ya, kalau dihitung-hitung sudah 61 tahun Oh, 61 UMM. tahun ya Bu Tahun ya, tidak terasa, 2025. Iya, tidak tidak terasa. terasa. Iya. Terus kalau misalkan ini Bu, kan Bu Ratih itu mengikuti sejarah-sejarah dari UMM, mulai dari yang kampus yang kecil sekarang sampai begitu besarnya ini Bu. Itu kan pasti tidak terlepas dari keinginan, Iya. keinginan atau kalau bahasa di strategi itu visi dan misi. Iya, iya. Itu kira-kira tetap akan mengikuti perkembangan atau bagaimana Bu tentang visi misi UMM ini Iya. Bu? Jadi tentunya visi misi disesuaikan dengan zaman ya. Jadi nanti ada beberapa yang akan saya sampaikan dari perkembangan-perkembangan itu, tetapi perlu saya sampaikan dulu apa itu periode atau pimpinan UMM 2024-2028 ini saja sudah berubah. Dalam arti bertambah. Jadi yang dulunya rektor dibantu wakil rektor itu ada 4, sekarang menjadi 5. Itu 5. karena apa ya? Karena memang dibutuhkan semakin besar UMM, semakin harus dikelola dengan baik dan rektor menganggap bahwa perlu ada perubahan, maksudnya pembenahan, misalnya pembantu rektor 1 menangani pendidikan dan teknologi digital, itu yang sekarang mau tidak mau kita harus menghadapi itu. Kemudian pembantu rektor 2 atau wakil rektor 2 bidang keuangan dan umum, dan wakil rektor 3 bidang kemahasiswaan dan alumni, sedangkan wakil rektor 4 bidang riset, pengabdian masyarakat dan kerjasama, ini agak juga. Dan yang baru adalah wakil rektor 5 membidangi sumber daya manusia dan pembinaan Al-Islam dan Kemuhammadiyaan. Seperti itu. Nah, nanti wakil rektor yang 5 orang ini benar-benar akan diminta untuk membantu Pak Rektor untuk lebih dari yang kemarin, yang mana ini merupakan estafet dari kepemimpinan yang lalu, yang mana beliaunya ini atau Bapak Rektor yang baru ini adalah dia memang punya visi yang jelas gitu ya, dan akan dirangkum, akan menjadi 10 strategi yang penting bagi UMM seperti itu. Dan beliaunya sebenarnya tidak lebih dari yang sudah ada, tetap melanjutkan program-program rutin yang selama ini UMM kalau di perguruan tinggi lain kan Tridharma. Kalau di UMM ini Catur Dharma, karena ada tambahannya. Jadi kalau pendidikan dan pengajaran, pertama, kedua penelitian, dan ketiga pengabdian masyarakat, dan keempatnya adalah pengembangan Al-Islam dan Kemuhammadiyaan, itu merupakan ciri khas dari Universitas Muhammadiyah Malang. Seperti itu. Kalau tadi Bu Ratih menjelaskan namanya kepemimpinan ya Bu, dan dari kepemimpinan sebelumnya sampai sekarang kepemimpinan yang baru, tantangan-tantangan ini Bu, kan ada istilah kalau kecil tantangannya kecil, tapi semakin besar tantangannya besar. Kira-kira tantangan-tantangan UMM ini bagaimana Bu? Iya, jadi saya lanjut sebentar untuk menghadapi tantangan ke depan. Ini Pak Rektor Prof. Dr. Nazarudin Malik, SE.MSI, selaku Rektor periode 2024-2028, itu menyusun rencana 10 program penting dan strategis. Nah, nanti targetnya adalah dia ingin menjadikan bahwa UMM ini akan menjadi semakin maju dan menjadi world class university. Tetapi tidak lupa bahwa banyak tantangan yang harus dihadapi oleh
oleh pihak pihak UMM. Nah, tantangan itu merupakan pemikiran ke depan supaya nanti suatu hari UMM bisa melaksanakan 10 program strategis tadi. Jadi tantangan yang pertama itu adalah tantangan pertama Muhammadiyah di era digital. Jadi di sini yang tidak bisa dipungkiri adalah bahwa dari dari pengurus mulai dari ranting sampai pusat itu harus menjalankan pemikiran hasil Muktamar ke-48 Muhammadiyah yang dalam bentuk risalah Islam yang berkemajuan, dan itu harus diimplementasikan dengan baik agar uh, tidak ketinggalan gitu. Itu yang pertama. Dan itu juga mulai digitalisasi di tingkat-tingkat ranting itu juga sudah mulai diminta untuk mengikuti yang ada. Kemudian yang kedua, tantangan kedua adalah target milestone periode. Kebetulan Bapak Rektor ini dia berada pada tengah-tengah ya. Jadi ada milestone yang keempat itu tahun 2020, 2023, 2023 dan 2024. Ini berarti beliaunya ini jadi rektor mulai 2024. Jadi tengah-tengah ini. Dan ini berarti masuk di milestone keempat. Dan kemudian beliau berakhir di 2028. Nah, ini masuk milestone yang kelima. Jadi 2007-2030. Jadi di tengah-tengah. Nah, jadi beliau harus menyelesaikan dua ini yang saya rasa ini benar-benar merupakan tantangan yang berat. Semoga lima wakil rektornya ini bisa mengikuti kiprah beliaunya begitu. Ini harapan saya. Itu yang tantangan kedua. Tantangan yang ketiga itu perubahan jenis pekerjaan di masa depan. Nah, sekarang kan lagi marak ya, yang berkaitan dengan AI dan sebagainya, dan bahkan mahasiswa itu sudah lebih tantangan kita sebagai dosen ya, itu mahasiswa lebih tahu dulu daripada dosennya. Nah, ini tantangan dalam hal proses belajar mengajar, ini benar-benar harus apalagi dosen senior ya mungkin lebih lebih cepat mahasiswanya daripada. Nah, ini juga, tapi apapun yang terjadi yang berkaitan dengan teknologi tetap harus kembali pada bagaimana tata krama dalam keilmuan, bagaimana tata krama atau dalam hal mengadopsi pemahaman, bagaimana cara transfer knowledge ini pada mahasiswa ini harus merupakan figur supaya mahasiswa mengikuti perilaku yang kalau di Muhammadiyah lebih istilahnya Islami, perilaku Islam. Dan tantangan yang keempat adalah perubahan stakeholder, khususnya stakeholdernya interest. Nah, stakeholder interest ini yang utama adalah masyarakat, khususnya calon mahasiswa baru dan orang tua. Nah, khawatirnya kalau kita dari UMM tidak punya strategi bagaimana caranya menghadapi kemauan dari mahasiswa yang begitu sudah kadung maju terus nggak diimbangi dengan proses pembelajaran yang baik dan mungkin pilihan jurusan yang sesuai dengan harapan dia, itu bahkan nanti akan merupakan tantangan yang harus dihadapi, dan itu nanti akan tercermin pada melanjutkan dari rektor periode lalu. Ini juga berat ya, jadi sudah ada CEO tapi mungkin harus ditambah atau mungkin dimodifikasi sehingga
CEO yang ada itu lebih benar-benar diminati, gitu. Diminati oleh mahasiswa. Iya. Baik, terima kasih Bu Ratih. Jadi sobat manajemen, salah satu milestone tadi yang dijelaskan oleh Bu Ratih bahwa UMM itu harus mencapai international accreditation Ya, ya Bu. internasional. Dan alhamdulillah prodi manajemen itu sudah mencapainya sobat manajemen, yaitu sudah diraihnya FIBA A yang akreditasi dari Jerman, termasuk Lamemba yang dari nasional itu juga terakreditasi unggul. Bu Ratih, ini menarik kalau kita berbicara tentang tantangan-tantangan yang dihadapi ya Bu. Iya, iya. Tapi di dalam menghadapi tantangan, terutama bagaimana UMM ini menata internal terlebih dahulu kan Bu? Bagaimana kesiapan UMM, terutama internal, baik itu SDM, baik itu aset, baik itu prasarana untuk menghadapi tantangan ini Bu? Iya, iya, iya. Ya, ini memang persaingan dalam dunia perguruan tinggi dibutuhkan kreativitas dari pimpinan dan khususnya bagaimana strategi dari strategi corporate ya untuk menentukan bagaimana supaya dalam mengelola sumber daya, dalam mengelola yang lainnya itu bisa sesuai dengan apa yang diharapkan. Untuk ini sebenarnya yang bisa kita pilih gitu, yang bisa kita pilih dalam dalam melakukan strategi fungsional ini adalah bagaimana masing-masing fakultas ini ya, fakultas itu setidaknya merupakan target ke depan bahwa untuk menapak ke depan ini tidak bisa tidak bisa tidak bisa harus menghadapi yang namanya inputnya dulu, Mas. Oh, Ya, input. inputnya dulu. Berarti kan modal utama kalau pendidikan itu mahasiswa baru ya Bu ya? Iya, Maba. iya, maba. Iya, karena kemarin ya kalau kita melihat persaingan, apalagi ada yang negeri, ada yang swasta, belum lagi yang swasta itu juga ada beraneka ragam. Inggih. Modal utama adalah bagaimana perekrutan maba. Kalau dulu kan Iya, penerimaan ya Bu ya, penerimaan ya. mahasiswa baru. Iya. Sekarang dirubah menjadi perekrutan mahasiswa baru. Inggih, inggih. Itu bagaimana Bu? Cara kita untuk bisa Iya. menambah maba selain dilihat dari kampus kita yang memang begitu megah gitu Bu. Iya. Sebenarnya kalau melihat ada satu kata yang mungkin yang perlu dianukan ya. Kalau kita ingin berhasil, strategi yang harus kita pikirkan adalah bagaimana bermula dari yang pertama. Maksudnya begini, kita adalah pengelola jasa, input kita adalah maba, calon mahasiswa. Ya, calon maba. Nah, maba ini dalam hal ini adalah setelah kita istilahnya apa tadi merekrut menjemput ya. Jadi ada 3 nanti. Strategi menarik calon maba strategi yang dibuat oleh universitas atau corporate strategi adalah bagaimana menjemput mahasiswa. Kemudian yang kedua kalau sudah dijemput ya harus dirawat. Kalau sudah dirawat ini harus dicarikan solusi supaya dia nanti kalau sudah keluar dari UMM ini dia istilahnya pasti kerja, kan ada jargonnya pasti kerja seperti itu. Nah, ini jadi rangkaian ini yang harus dilakukan oleh strategi fungsional tadi itu untuk bagaimana memainkan agar calon maba ini dia bisa terawat dengan baik dan sampai bisa benar-benar adalah inputnya jelas, prosesnya itu harus
harus benar-benar dilakukan dan output-nya nanti harus bisa sesuai dengan ini. Nah, persoalannya adalah kadang kita menganggap bahwa misalnya Unmu adalah sekolah unggulan. Nah, sekolah unggulan itu bukan berarti begini, kalau sekolah unggulan itu harusnya ya, inputnya itu heterogen, ya, prosesnya, jadi penggodokannya itu, merawatnya itu yang harus sesuai dengan target-target yang sudah ditentukan dari 10 program kerjanya Pak Rektor ini, dan nanti output itu homogen. Jadi misalnya ono sing masuk ada pandai ndak pandai setengah pandai, tapi nanti keluarnya harus pandai, Gitu. itu. Dan itu menjadi apa ya? Menjadi strategi nantinya diturunkan pada strategi fungsional masing-masing fakultas. Oh, begitu. Iya. Baik, menarik Ibu. Jadi ada 3 ya, bagaimana cara tadi merekrut maba, mulai dari menjemput, setelah itu merawat, dan setelah itu menghantarkan. Nah, ini yang sekarang sedang getol-getolnya dilakukan oleh UMM. Kita tidak hanya sekedar mengandalkan media sosial, tetapi menjemput. Kita selalu update, kita selalu aktif untuk turun ke SMA-SMA, mengadakan lomba-lomba untuk bisa mendapatkan input maba yang sebanyak-banyaknya. Nah, selanjutnya Ibu, tentunya kalau untuk menjemput maba, termasuk nanti merawat, kan pasti ada strategi-strategi, terutama pemasaran ya Bu Ya, ya. ya. Untuk bisa mengenalkan UMM itu seperti apa, untuk bisa mengenalkan prodi manajemen seperti apa. Iya, Nah, kira-kira yang dilakukan gimana Ibu? Terutama misalkan dari sisi pemasaran ataupun bidang yang lainnya. iya, iya. Kalau ditinjau dari strategi corporate itu eh, UMM ini mempunyai unit bisnis yang mana unit bisnisnya ini, strategi unit bisnisnya ini adalah masing-masing fakultas. Rektor tidak akan bisa mencetak sarjana kedokteran karena harus diserahkan ahlinya. Makanya ada fakultas kedokteran. Rektor tidak bisa juga mencetak sarjana ekonomi, maka diserahkan fakultas ekonomi dan lainnya. Dan ini ada 11 fakultas kalau di UMM. Nah, karena mungkin saya mencontohkan di UMM khususnya Fakultas Ekonomi. Nah, Fakultas Ekonomi adalah salah satu unit bisnis. Kalau di bidang pemasaran itu dia masuk dalam bisnis yang sifatnya akademik gitu ya, akademik. Dan selanjutnya untuk bidang untuk Fakultas Kedokteran juga bidang kedokteran itu juga akademik. Dan selain itu untuk bidang unit bisnis yang non akademik. Nah, non akademik ini UMM waktu rektornya Pak Malik Fajar, almarhum Pak Malik, Prof Malik Fajar, itu pernah studi banding ke Harvard University. Jadi berpikirlah di situ bahwa UMM ini bagaimana caranya supaya mempunyai usaha. Jadi keberlanjutan UMM tidak tergantung pada mahasiswanya, tetapi ditopang oleh usaha-usaha yang nantinya itu justru akan memberikan dampak positif, misalnya memberi beasiswa dan sebagainya pada mahasiswa. Jadi seperti itu. Nah, tetapi pada waktu itu almarhum Prof. Ali Fajar punya batasan. Batasannya gini, boleh kita berbisnis, tapi bisnis itu harus masih masih core-nya masih pendidikan. Nah, ini contohnya pada waktu ya saya posisi
sebagai asisten rektor kerjasama dulu waktu sebelum tahun berapa ya, 2001 kan, 2020 kan nggak salah. Kok 20 sih? 2001 ya. Itu waktu itu Pak Pak eh, Prof. Muhajir yang sekarang menjadi apa itu Staf penasehat, staf iya, staf staf penasehat khusus menteri. BPKH sekarang. Iya, itu waktu itu jadi rektor. Nggih. Kemudian waktu saya membantu untuk membuat sebuah ini apa itu melancarkan usaha yang mana ada investor yang tiba-tiba dia eh, apa itu berminat untuk ini untuk membuat guest house kita yang ada di seberang itu menjadi hotel. Nah, ini ada perdebatan yang akhirnya lolos gara-gara eh, Pak Prof. Muhajir itu menyampaikan bahwa katanya UMM ini membuat hotel bukan hotel sembarang hotel, tetapi hotel untuk praktikum eh, mahasiswa atau siswa perhotelan. Nah, jadi sebagai laboratoriumnya Pendidikan ya, Bu, ya? pendidikan, magang Magang mahasiswa mahasiswa. atau SMK perhotelan. Nah, seperti itu. Nah, setelah itu diizinkan, tapi ya penuh pertentangan waktu itu. Tetapi akhirnya kok diikuti oleh universitas lain-lain. Universitas negeri pun mengikuti membuat hotel Hotel ya, Bu? dan juga termasuk universitas swasta yang lain. Ya alhamdulillah kita agak aneh sih UMM membuat hotel gitu ya, tapi punya visi itu. Iya. Nah, kemudian muncullah misalnya membuat bengkel itu untuk latihannya mahasiswa teknik mesin misalnya. Terus muncul lagi apa ya? Sekarang ada kita punya bank juga ya, kita punya bank. Ini saya mau tak, ya sekalian ya. Iya. Jadi akhirnya hotel yang awal itu kita buat sekarang sudah menjadi bintang 4 gitu ya. Rise UMM. Kemudian tiba-tiba Unmu melihat ada destinasi wisata itu sudah mau collab. Wah, ini kalau kita punya aneh lagi nih. Jadi jadi universitas kok punya destinasi wisata. Akhirnya juga bisa terjadi gitu ya untuk ditutup lagi ya. Kemudian di situ juga ada hotel, di hotel kapal namanya. Kemudian di dalam kampus kita juga punya hostel ya, My Dormi itu hostel juga. Jadi ada 3. Kemudian ada bookstore juga. Kemudian ada rumah sakit. Nah, rumah sakit ini sudah akan tipenya akan meningkat ini habis ini nih. Kemudian ada medical center jadi di kampus 2 itu. Kemudian ada SPBU ya, ke SPBU. Kemudian ada apa? Ada destinasi Taman Sengkaling dan kemudian ada pusat kuliner, Sengkeling Kuliner dan kemudian bengkel tuh Yamaha dan termasuk bank yaitu Bank Rinjani. Dan ini semua adalah unit bisnis non akademiknya UMM. Seperti itu yang akan menopang strategi ke depan bagaimana UMM supaya harus bertahan sustainable ya. Kita harus memikirkan kira-kira ini nanti bisnisnya sekian ini untuk menopang berapa puluh tahun ke belakang gitu ya. Iya. Jadi dan itu harus dia lakukan. Kalau tadi memang UMM sebagai lembaga pendidikan ya, Bu.
Memang tentunya itu sebagai core inti bahwa pendidikan dan pengajaran, baik itu dosen, baik itu tendik, tenaga pendidikan, karyawan, termasuk mahasiswa, memang kita berikan semaksimal mungkin. Nggih. Nah, tetapi tadi juga disebutkan bahwa selain dari sisi akademik juga ada non akademik ya Bu ya, Nggih. yang mana itu di breakdown menjadi strategi unit bisnis, ada rumah sakit, ada hotel, ada destinasi wisata, ada bengkel, yang mana itu juga sebagai wahana praktikum bagi mahasiswa untuk bisa Nggih. mempraktekkan keilmuan sehingga nanti siap untuk benar-benar kerja di masyarakat. Nah, kalau berbicara seperti itu berarti kan memang investasi itu besar ya, Bu Iya, ya. iya. Nah, kira-kira bagaimana, Bu, nanti mengelola baik Nggih. itu investasi yang memang menunjang untuk pendidikan sehingga nanti sustainable itu bisa berjalan dengan sebaik-baiknya, Bu. Nggih. Jadi, keinginan dari pimpinan selama ini bahwa unit bisnis ini yang sekarang menjadi menjadi apa namanya, Kisco ya, itu hotel. Hotel ya, Bu Rise ya. Hotel bintang 4 gitu. Alhamdulillah Rame ya, Bu ya. selalu ramai, ya, dan bahkan memang awalnya itu selain menjadi pusat, pelatihan, mahasiswa yang magang, itu juga ditujukan sebenarnya sederhana sih, kita ingin mahasiswa kalau wisuda dan bahkan sekarang wisuda 1 tahun berapa kali? 4 kali, 4 4 kali. kali. Itu nginepnya ya di UMM Hotel dan hotel-hotel 3 hotel yang Iya, lain iya, Bu. gitu. Nah, kenapa kok dibuat Selasa dan Kamis? Itu juga strategi ya. Strategi karena kalau weekend itu harganya kan tinggi Nggih, dan juga penuh, penuh. nolak-nolak. Nah, Nggih. sehingga dibuatnya strateginya Selasa dan Dan Kamis itu Kamis. sudah paten itu di tempat kita. Wisudanya Selasa dan Kamis supaya apa? Supaya beliau-beliau ini yang orang tua mahasiswa yang hadir ini bisa nginep di hotel-hotel kita. Dan mereka dibeli diskon ya? Iya, voucher, seperti Iya, voucher, Ibu. voucher ya. Kalau nggak salah berapa? 15% ya? Iya, ada 25%, ada Nah, ya yang itu. 50 seperti Berarti itu. kan itu strategi bagaimana UMM dalam mengelola bisnis pun ini Pak Rektor ini juga mengendalikan juga supaya tetap bisa sustainable ini. Ya, demikian juga yang lain bisnis-bisnis yang lain, ya. Kemudian ya bisnis-bisnis yang lain seperti itu. Nggih. Ha-ha. Kemudian mungkin itu ya. Ada lagi yang bisa ditanyakan? Iya, itu Bu. Jadi selain akademik, ada yang non akademik, sehingga itu nanti sama-sama saling menguatkan bagaimana posisi UMM itu semakin jaya, semakin meningkat, dan juga semakin besar ya Bu ya. Iya. Ibu, karena keterbatasan Waktu. waktu ini Bu ya, mungkin Iya. ada closing statement Ibu. Bagaimana Oke. dengan diskusi kita hari ini? Iya. Alhamdulillah kita mengacu pada teori manajemen strategi. Jadi dari pihak UMM kalau berdasarkan teori manajemen strategi menurut saya sudah benar-benar optimal melakukan bagaimana strategi corporate itu bisa diikuti oleh strategi bisnis khususnya fakultas dan unit bisnisnya dan termasuk fakultas itu punya jurusan-jurusan yang sampai sekarang sudah bersaing sehat, mendapatkan penghargaan-penghargaan dari luar khususnya. Dan mungkin yang perlu saya sampaikan di sini adalah bagaimana UMM ini selalu mempunyai keunggulan dan bahkan kemarin mendapat ranking ASEAN Universities Ranking ini mendapatkan jadi dari Unirank yang terutama yang
membuat orang bisa bisa berbangga adalah peringkat 1 universitas Islam terbaik di dunia pada tahun 2001, dan ini juga hasil kerja keras dari semuanya, baik, pimpinan, dosen, karyawan, termasuk mahasiswa yang juga dinilai, sehingga itu bisa dikatakan mendapatkan ranking seperti itu. Jadi alhamdulillah, eee, pada waktu Anda masuk di UMM ini, eee, tidak rugi ya, tidak rugi. Jadi justru Anda akan menjadi orang yang bisa dikenal secara mendunia. Lulusan mana? Lulusan UMM itu sudah orang banyak tahu, seperti itu. Terima kasih Bu Ratih. Itu mungkin penutup ya Sobat Manajemen yang sangat berharga. Bahwa UMM selain juga mengandalkan kualitas pendidikan, juga dibantu, juga ditopang dengan berbagai macam fasilitas maupun prasarana yang nantinya juga akan mematangkan skill, baik hard skill maupun soft skill, sehingga nanti siap untuk bertarung dengan pesaing-pesaing yang lain, termasuk dengan lulusan-lulusan yang lainnya. Bu Ratih, Ya, kita cukupkan. Terima kasih ya Bu atas sama-sama. Ya, diskusinya pada sore hari ini. Semoga itu bermanfaat untuk kita semua. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.